Apa kata beliau rahimahullah? Yang pertama aku taruh di hadis ini adalah tentang niat. Maka dia menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal perbuatan manusia itu tergantung dengan niatnya. Memang hadis ini berbicara tentang hijrah sahabat Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena tidak semua ya orang-orang muslim ketika itu hijrahnya karena Allah dan Rasul, ada juga karena yang lain-lain. Padahal ketika itu hijrah jalan kaki Pak, 400 km berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau sekarang kita pergi ke kota Madinah ataupun sebaliknya Madinah ke Mekah, enak naik bis 4 jam 5 jam bisa sampai kita Bapak Ibu. Tapi dahulu 400 km jalan kaki, naik gunung turun gunung, ya panas terik luar biasa. Makanya Nabi tidak mau hilang pahala hijrah sahabat ini. Tengah capek letih pengorbanan yang luar biasa, hanya hilang gara-gara niatnya bermasalah. Ada yang bermasalah niatnya, ada yang kata Rasulullah hijrahnya karena dunia. Dia mau kejar dunia di Madinah sana. Padahal kita kalau beribadah yang kita targetkan ikhlas karena Allah, tapi dia mau kejar dunia. Dia mau cari mata pencaharian yang baru di sana. Kata Rasulullah, jangan kau hijrah, jangan kau rosak pahala hijrahmu ini karena mengejar dunia. Maka dirubahlah, dia perbaiki niatnya. Ada juga yang hijrah itu karena mengejar wanita. Saking senangnya dengan wanita yang pengen dia nikahi, maka kemana wanita ini pergi dia pun berangkat hijrah. Padahal dia tak ada keinginan untuk pergi hijrah. Begitulah kira-kira. Tapi karena wanita ini berangkat hijrah, maka dia pergilah. Tapi bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrahnya karena mengejar perempuan yang hendak nikahinya. Maka Rasulullah perbaiki niatnya. Maka hal yang sama Bapak Ibu jamaah, kalau dahulu peristiwa hijrah, bisa jadi bermasalahnya puasa kita pada sekarang ini itu lantaran karena niat kita yang bermasalah, karena niat kita bukan lagi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jamaah, persiapan yang pertama, luruskan niat kita. Puasa kita 1 bulan penuh ini bukanlah puasa sembarang puasa, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa ini menahan semua yang membatalkan puasa dan mengurangi nilai-nilai puasa, dan langkah awalnya adalah niat. Maka Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini persiapan pertama kita, fokus kita. Yang kedua Bapak Ibu, semarakkan Ramadan ini. Tahun 1443 Hijriah ini Bapak Ibu, semarakkan Ramadan, naikkan syiarnya. Ya, bagaimana kita bisa mensyiarkan Ramadan tahun ini? Bagaimana orang bisa ingat, bisa sadar? Ya. Gimana Pak Ustadz? Nah, perbanyaklah. Saya kira di komplek kita ini buat spanduk banyak-banyaklah. Ya, taruh mana-mana, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Mungkin pengurus masjid buat beberapa, di rumah juga taruh di pagarnya itu. Bapak Ibu, orang kalau menjadi sadar, menjadi ingat gara-gara spanduk kita yang dia baca, kira-kira pahala tidak? Pahala tidak? Pahala. Kenapa? Dengan asbab yang kita taruh berupa spanduk kah, atau juga anak-anak muda ya di medsos, dia buatlah flyer, dia sebarkan kemana-mana, orang jadi ingat, orang jadi ngeh, orang jadi terkondisikan. Kalau semuanya share itu kan orang jadi ini, jadi suasana Ramadan itu sudah terasa, dapat pahala kita, Masya Allah. Kenapa? Karena kita telah menunjukkan orang ya, dengan keberkahan Ramadan. Buat kata-kata yang bagus di situ, hormati Ramadan dengan cara berpuasa. Begitu. Apalagi yang lain-lain. Pokoknya
ungkapan-ungkapan yang mengarahkan kepada Ramadan. Saya setuju. Ya, kalau buat pawai-pawai anak-anak kita dilibatkan, anak SD, anak TK, biar mereka juga merasakan akan keberkahan Ramadan ini. Maka mesti kita kondisikan. Bapak Ibu, kalau tidak sekarang kapan lagi? Oh, 1444 Hijriah, belum tentu jamaah kita masih hidup tahun itu, belum tentu. Maka jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagaimanakah? Maksimalkan semua potensi yang kita miliki untuk bisa mensyiarkan dan beribadah di bulan Ramadan ini. Kita tidak tahu jamaah, ya, kita mesti, karena yang tahun yang akan datang kita belum tentu ada. Maka Bapak Ibu jamaah yang sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini penting kita lakukan dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita berada di bulan suci Ramadan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang mesti kita lakukan, bisa juga kita katakan ini adalah persiapan-persiapan kita untuk menyambut dan berada di bulan suci Ramadan. Perbanyak ibadah, perbanyak ibadah dari sekarang, ya, terutama ibadah-ibadah yang kelak kita lakukan di bulan Ramadan. Ramadan itu terkenal dengan bulan puasa, maka sekarang ini kita puasa Sya'ban ini kita perbanyak sebanyak-banyaknya, karena nomor 2 puasa yang paling sering Rasulullah lakukan selain puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Sya'ban. Ya, setelah Sya'ban adalah puasa di bulan Rajab. Makanya sebagian ulama berpendapat, dan ini jumhur, ada puasa Rajab, ada puasa Sya'ban. Kapan Ustaz? Ya sebulan penuh itu, kalau mampu lebih bagus lagi. Ya, walaupun kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu hampir penuh puasanya di bulan Sya'ban. Tidak ada bulan yang lebih banyak Rasulullah berpuasa selain Ramadan melebihi bulan Sya'ban. Kenapa Bapak Ibu? Di samping kita bisa mendapatkan pahala-pahala dalam keutamaan bulan Sya'ban lantaran kita berpuasa, kita juga bisa mengkondisikan, ya, dengan puasa tadi. Bisa kita anggap ini latihan. Orang kalau mau bertanding, ada latihan tidak Bapak Ibu? Ada ya? Kalau main bola, apa tiba-tiba ujuk-ujuk langsung tanding? Kan tidak. Ada pertandingan persahabatan, ada uji coba, ada begini, ada begini. Bahkan sebelum dia bertanding pun, setelah dia mengikuti itu tadi, sebelum dia bertanding ada pemanasan, baru dia lawan dalam pertandingan yang sebenarnya. Begitu. Ibu-ibu juga ada ikut lomba kompang misalkan, ataupun lomba rebana, hadrah. Apa tiba-tiba langsung lomba? Kan tidak. Diajarin dulu, dilatih dulu, ya, latihan-latihan dulu, kan begitu, baru ikut tanding. Nah kita juga bertanding Bapak Ibu. Ramadan ini kita bertanding. Kita ini bertanding karena Allah katakan orang yang berbuat baik itu seperti orang yang berlomba. Maka perintah Al-Qur'annya fastabikul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita ikut dalam perlombaan yang sesungguhnya di bulan Ramadan, maka saat inilah kita mesti kondisikan, perbanyak kita latihan. Nah insya Allah orang yang sejak sekarang dia berpuasa, maka nanti ketika masuk Ramadan dia nggak kaget lagi Bapak Ibu, ya. Tapi kalau tiba-tiba langsung puasa, kira-kira kaget nggak? Kaget, perut kita pun kaget, ya. Karena banyak juga yang lupa. Hari pertama puasa itu banyak yang lupa itu. Maka siang hari dia makan gitu kan. Walaupun secara hukum fikih itu tidak batal. Karena dalam hadis dikatakan, kata para ulama, fa innallaha at'amahu wa saqah. Hukumnya tidak batal. Kenapa? Karena dia lupa.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi dia rezeki lewat makan, telah memberi dia rezeki lewat minum. Tetapi Bapak Ibu, walaupun tak batal, nampak kalilah dia ini tak pernah latihan sebelumnya. Gitu. Jadi itu Bapak. Tapi kalau orang yang sudah latihan dari sebelumnya di bulan Sya'ban, kira-kira di bulan Ramadan dia lupa tidak? Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Sudah terbiasa dengan puasa. Apalagi Bapak Ibu, latihan. Kalau di bulan Ramadan ada salat tarawih, ya, ini juga ibadah khusus yang hanya ada di bulan Ramadan. Tarawih ada yang 11 rakaat dengan witir, sebagian masjid ada yang 23 rakaat dengan witir. Semuanya ada dasarnya. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Dilatih dari sekarang. Walaupun tarawih ini khusus di bulan Ramadan, tapi kata para ulama, tarawih juga termasuk bagian dari qiyamul lail, salat malam. Maka sekarang ini Bapak Ibu dikuatkan lagi bangun malam untuk salat malamnya. Kalau khawatir Bapak Ibu tak bangun, kena barangkali entah kecapean lah atau apa, maka sebelum tidur buatlah atau laksanakanlah salat witir. Berapa rakaat Bapak Ibu witir? Bisa 3, bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 9 rakaat, bisa 11. Yang penting ganjil ibu-ibu. Ya, yang penting ganjil 2 2 2 1 atau 2 1 atau 2 2 1. Yang penting ganjil. Buat. Kenapa? Boleh dilaksanakan sebelum tidur. Ada kekhawatiran kalau tak bangun malam. Ini juga untuk membiasakan kita melaksanakan salat malam, sehingga nanti ketika masuk Ramadan kita juga tak canggung lagi Bapak Ibu. Harus ada exercise-nya, latihan-latihannya. Apalagi ini nanti salat tarawih kan setiap malam ya Pak Imam ya, malam terus nih. Kalau tak ada latihan repot nanti nih. Saya khawatir nanti baru 5 rakaat dah encok nanti. Kenapa? Tak ada latihan. Itulah kira-kira. Tapi sini tak cepat-cepat ya. Jangan sampai pula cepat-cepat nanti. Tambah sakit pula pinggang mak-mak kita gitu ya. Ada pula tarawihnya, memang kita 2-3 rakaat Pak Ustaz, tapi lebih cepat pula selesai dia daripada 11 rakaat. Ini. Jadi ibu-ibu ya bapak-bapak yang sama-sama untuk Allah Ta'ala, ini butuh latihan-latihan. Maka jadikanlah bulan Sya'ban ini sebagai latihan atau membiasakan ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Apalagi Bapak Ibu, ibadah favorit Nabi Muhammad di bulan Ramadan, tilawatul Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa targetkan khatam berkali-kali Al-Quran. Kalau seandainya kita ingin Al-Quran itu khatam sekali selama sebulan, berarti setiap hari rata-rata kita baca 1 juz. Ya, kalau baca 1 juz atau 1 juzu Al-Quran, maka 30 hari 1 kali khatam. Kalau 1 juzuk sehari Bapak Ibu, kalaulah kita bagi, kita cicil 5 waktu solat sehari semalam, sehabis solat kita baca 2 lembar. Kenapa 2 lembar Pak Ustaz? Karena 1 juzuk 10 lembar, 10 dibagi 5 dapat 2 lembar. 2 lembar konsisten saja kita baca setiap habis waktu solat, nanti selesai Ramadan 1 kali khatam. 1 masih kurang Pak Ustaz, aku pengen target 2. Kalau pengen target 2 kali khatam, berarti setiap waktu salat ibu-ibu itu baca 4 lembar. Setiap habis solat subuh baca 4 lembar, habis solat zuhur 4 lembar, habis solat asar 4 lembar, habis maghrib 4 lembar, habis isya atau habis tarawih 4 lembar. Kalau 4 lembar kita baca sehabis waktu salat terakhir Ramadan, kita berapa kali khatam? 2. Kan simple. Maksudnya terukur gitu loh.
tergantung kemauan kita lagi, mau atau tidak kita khatam. Oh mau tambah lagi Pak Ustadz, mau 3 kali khatam dalam sebulan, maka baca setiap habis sholat 6 lembar. 6 lembar berarti berapa halaman Bapak Ibu? 12. Kalau kita baca 6 lembar dan rata-rata begitu terus sampai selesai Ramadan, berapa kali khatam tadi? 3 kali khatam, dan begitu seterusnya. Jadi mau nggak kita? Dan mesti kita paksain. Saya nggak setuju ada pendapat yang mengatakan hidup ini mengalir. Emang air mengalir? Nggak bisa. Hidup ini mesti kita arahkan, mesti kita perjuangkan, bahkan butuh pengorbanan. Gak bisa mengalir begitu saja. Betul Bapak Ibu? Karena kebaikan itu kadang-kadang mesti kita paksakan ya. Jadi doanya bukan Allahumma turja, ya Allah atur aja, gak bisa. Tahu cok gak bisa ya Allah atur aja, Allahumma paksain. Kita mesti paksakan diri kita untuk berbuat Ada yang bilang, Pak Ustadz, kalau kita paksa-paksakan nanti nggak ikhlas. Ya emang begitu prosesnya. Rata-rata itu nggak ada yang ikhlas awalnya. Ya, kan dia butuh proses. Oh kalau begitu Pak Ustadz, kalau nggak ikhlas, percuma aja aku lakukan. Bapak Ibu, awal daripada ikhlas itu seperti tadilah. Pertama dipaksain ataupun dikondisikan, lama-lama dia terbiasa. Sudah dia terbiasa, lalu dia merasa butuh, bukan lagi terbiasa, dia butuh akan hal itu. Kalau tak lakukan ada yang hilang pada dirinya, maka ketika itulah Allah berikan yang namanya keikhlasan. Jadi keikhlasan itu nggak bisa tiba-tiba begitu Bapak Ibu. Anak-anak kita tunggu dia ikhlas berpuasa, kira-kira puasa nggak dia? Pak, kira-kira dia puasa nggak? Kita nunggu ikhlas. Tak bakalan ibu-ibu. Tentu Bapak Ibu bagaimana caranya dia bisa puasa ya? Kasih kau kalau puasa nak, sehari kau puasa 10.000 gitu, diiming-iming 10.000. Kena manggilnya Bapak. Kalau manggilnya Papa nggak bisa 10.000 Pak, 20.000. 20.000. Ada lagi kena manggilnya papi nggak bisa 20.000, 30.000. Jadi begitu. Jadi ada begitu. Itu kalau anak zaman now. Sekarang kalau kita dulu boro-boro dikasih hadiah, coba tak puasa kata mak kita kan. Aku sembat gitu. Coba kau tak mengaji, rotan di rumah kita itu ditaruh rotan. Jadi kita nengok mak rotan kan. Awalnya begitu. Ya. Tapi lama-lama dengan asbab mak kita mendidik seperti itu, lama-lama kita terbiasa dan alhamdulillah kita menjadi sekarang karena terbiasa sebelumnya dan kena begitulah cara mendidik orang tua kita. Kalau sekarang mungkin berbeda dengan memberikan hadiah, apresiasi dan macam-macam. Intinya Bapak Ibu tidak ada ya yang tiba-tiba langsung ikhlas ya. Kalau ada orang yang mengatakan percuma aku ibadah kalau tidak ikhlas, bilang ke dia inilah tangga pertamanya mencapai keikhlasan. Orang kalau naik tangga apa tiba-tiba loncat langsung ke atas? Kan tidak. Tangga 1 dulu, tangga 2, 3 dan seterusnya, barulah sampai kepada tangga yang terakhir untuk sampai kepada tujuannya. Maka Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an juga begitu. Mungkin kalau sekarang kita baca Al-Qur'an, mungkin Bapak Ibu mungkin ngeluh juga. Kenapa Pak Ustaz? Itulah Pak Ustaz, baru aku baca 2 ayat udah ngantuk Pak Ustaz. Betul tidak? Ada tak di sini? Tak ada ya. Jamaah sana bang ya. Sini bagus-bagus semua ya. Jamaah sana baru baca 2 ayat udah meleleh udahlah menitik air mata, kena ngantuk Pak. Padahal baru baca 2 ayat. Tapi kalau buka Facebook
2 jam tahan. Buka YouTube berjam-jam tahan, nonton TV berjam-jam kuat. Tapi bila dia baca Al-Quran 2 ayat udah ngantuk. Maka nggak bisa kita adalah ngantuk tidur. Jangan. Maka saya kata saya tidak setuju mengalir. Nggak bisa ngalir-ngalir. Harus kita paksain. Saya dulu ya kalau udah belajar atau baca Al-Quran tuh ngantuk-ngantuk. Saya kasih apa? Saya bawa cabai, Pak. Cabai rawit tuh kita gigit. Pedas tak? Begitu pedas hilang ngantuk. Begitu. Waktu sekolah juga sama, waktu di kuliah itu dosen lagi menjelaskan, kita ngantuk, duduk kita di belakang, udahlah, gigit cabai itu, bangun lagi, dengar lagi. Jadi memang harus kita kondisikan, nggak bisa. Untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan taufiknya, mesti kita kondisikan, ciptakan suasana. Ya, maka begitu juga ketika kita berada di bulan Ramadan, ini ibadah-ibadah favorit. Puasa, tarawih jangan kita tinggalkan. Khatam Al-Quran jangan kita tinggalkan. Apalagi sedekah. Makanya kenapa bulan Ramadan itu banyak pula pengeluaran kita. Di samping persiapan ini, sahurlah, iftarlah, tapi jangan lupa di bulan Ramadan itu kita banyak sedekah. Mesti kita latih dari sekarang. Sedekah tidak bisa teori, Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar teori sedekah tapi tak pernah berlatih sedekah, nggak bakalan mau sedekah. Karena sedekah itu ilmu praktek. Anak kita ajarin sekarang, kasih ke anak yatim lewat anak kita, dia mesti praktek itu. Maka kalau dia praktekkan terus, membantu orang, bersedekah, infak dan yang lain-lain, maka terbiasa dia. Apalagi Bapak Ibu, iktikaf. Di bulan Ramadan ini ibadah spesial iktikaf. Iktikaf itu apa? Masuk ke masjid, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mulailah dari sekarang kita membiasakan iktikaf di masjid. Luangkan waktu kita 1 jam kah, 2 jam kah, 3 jam kah berada di masjid untuk iktikaf. Niatkan juga karena Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk membiasakan sehingga ketika datang Ramadan kita kalau bisa. Saya berharap masjid kita ini memfasilitasi iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Maka biasakan kita kalau bisa tak keluar-keluar itu ya, karena memang keluarnya jamaah iktikaf itu ya untuk mandi, untuk ke toilet atau apa. Sebab kalau dia dah keluar ke rumah batal iktikafnya, masuk lagi perbaharui niat iktikafnya. Nah kalau bisa seperti itu kita fasilitasi di sini mantap. Karena ada beberapa masjid sudah melakukan. Nah itu Bapak Ibu tak bisa kita lakukan kalau kita tak biasakan dari sekarang. Maka membiasakan ibadah-ibadah yang kelak akan kita lakukan di bulan Ramadan adalah upaya mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, persiapan berikutnya bersihkan hati, bersihkan jiwa kita, perbanyaklah bertaubat di bulan Sya'ban atau di hari-hari menjelang Ramadan. Pada Allah kita mohon ampun, minta ampun, nangis, bersihkan. Atau juga kadang-kadang ujiannya orang beriman ini, kalau bab ibadah mahdah, salatkah, puasakah, zakatkah, dia top. Tapi kadang-kadang ujian kita ini hablum minan nas. Bisa saya katakan ujiannya orang-orang soleh itu hablum minan nas. Kalau dengan Allah dia paten, tapi dengan tetangga di sini ujiannya, dengan sahabat-sahabatnya di sini ujiannya, dengan orang-orang kantornya di sini ujiannya. Disinilah setan berusaha merosak ibadah kita. Karena setan bingung, tengok bapak ini rajinlah ke masjid,
Belum datang muazin, dah datang dia. Tengok bapak ini puasa-puasa sunat rajin sekali. Ya, pokoknya kalau ini mantap. Datang setan. Kelemahan bapak ini, kelemahan ibu ini, hablum minan nas. Hasad, dengki. Ya. Pernah enggak bapak ibu merasakan orang tu tak salah, tapi kita bawanya nak emosi sama orang itu? Ada tak? Ngaku aja lah. Ada kan? Ada. Orang tu tak ada salah, tapi bawaan kita ke orang itu nak marah aja. Itu setan itu, Bu. Mengadu domba orang-orang beriman. Atau ada enggak orang itu salahnya sikit saja, tapi kita nak marah aja. Itu syaitan. Makanya ini Bapak Ibu, apa solusinya? Maafkan. Maka kepada Allah kita mohon ampun, kepada mereka kita mulai memaafkan. Maafkan ya. Atau ada lagi Rasulullah memberikan, kasih dia hadiah. Engkau kalau nak memberi hadiah kepada siapa Pak Ustaz? Kepada orang macam itulah. Hadiah sepele-sepele saja, kasih ke dia. Tahadu tahabu. Berilah hadiah kepada seseorang, maka Allah akan munculkan rasa kasih sayang. Yang namanya hasad tadi akan berguguran. Begitu solusi yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum Ramadan ini penting Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, begitu masuk Ramadan kita tidak bertaubat. Dosa kita masih banyak. Begitu masuk Ramadan kita belum memaafkan orang, dan kita belum minta maaf ke orang. Ini kita lakukan, ini tak kita lakukan. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dalam kondisi Ramadan yang penuh berkah tadi, Bapak Ibu, kita banyak dosa. Kira-kira pertanyaan saya, semangat enggak kita untuk beribadah? Inilah yang menghambat kenapa enggak khatam-khatam Al-Quran. Inilah yang menghambat kenapa bawaannya puasa bau marah aja. Inilah yang membuat kenapa solat tarawih malas. Kenapa? Dosa itu membuat malas, menahan kita itu. Saya umpamakan simpel saja, Bapak Ibu, ini ada mangkok ataupun wadah atau piring. Mangkoknya kotor, bahkan mohon maaf ada benda yang bernajis di situ. Sekarang mangkok ini mau dituangkan atau dimasukkan di dalam mangkok ini ataupun wadah ini ataupun piring ini makanan yang enak, mahal, lezat, tapi dimasukkan di mangkok yang kotor tadi. Kira-kira Bapak Ibu mau makan nggak? Tak mau. Kenapa? Jijik. Itulah perumpamaannya. Bulan Ramadan, bulan berkah, pengampunan, pahala dilipat gandakan. Tapi begitu yang menyambutnya adalah jiwa yang kotor, nggak ngepek Bapak Ibu. Maka Ramadan yang penuh berkah ini mesti disambut oleh jiwa-jiwa yang bersih. Paling tidak jiwa-jiwa yang berusaha untuk membersihkan dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah sukseslah orang yang membersihkan dirinya. Maka Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya Allah, jadikanlah Ramadan kami pada tahun ini bukan sekedar menjadi rutinitas belaka. Kami tak mau ya Allah, kami mau ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kenapa kami berkata demikian? Karena belum tentu kami bisa berjumpa Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Barangkali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi diri kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, gunakan kesempatan ini bagi kami ya Allah untuk menjadikan amal ibadah kami amal ibadah yang terbaik. Salat kami di Ramadan ini salat yang terbaik. Puasa kami adalah puasa yang terbaik. Tarawih kami adalah tarawih yang terbaik.
membaca Al-Qur'annya kami adalah membaca Al-Qur'an yang terbaik dalam kehidupan kami. Sedekahnya kami adalah sedekah yang terbaik ya Allah, dan semua amal ibadah kami adalah semua amal ibadah yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Allah, kepada Engkau kami memohon, berdoa, maka ijabahkanlah semua doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu pengajian kita pada pagi hari ini, semoga berkah dan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.